siang, Bu. Selamat siang Pak Rika. Ada Pak Rika. Sini mangga masuk Pak Rika, silahkan. Ya, terima kasih, Bu. Ya, mangga. Gimana Pak Rika hari ini kabarnya? Ya, alhamdulillah, Bu, kabar saya hari ini baik, Bu. Cuman ini ada hal yang sedikit mengganjal ini, Bu, gitu Ya, kan. Saya ingin bercerita gitu kan mengenai apa hal yang saya hadapi hari ini gitu. ya. Mangga Pak Rika sini. Barangkali saya bisa membantu atau mendengarkan apa yang menjadi permasalahan Pak Rika. Tetapi dari kalau boleh saya tahu Pak Rika, dari perbicaraan kita hari ini, tujuannya apa yang ingin Pak Rika capai setelah sebelum dan setelah pembicaraan kita hari ini? Bu, tujuan saya ke sini tentunya, Bu, untuk berbicara gitu kan, berkeluh kesah gitu kan, mungkin menyampaikan masalah yang saya hadapi. Tentunya tujuan yang saya harapkan uh, setelah sesi ini ya saya kedepannya bisa merasa lebih tenang gitu, Bu, gitu kan. Terus dapat Ya, menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini. Gitu. Itu sih tujuan saya, Bu. moga-moga bisa tercapai ya Pak Rika ya. Iya, Bu. Baik Pak Rika, kalau boleh saya tahu kira-kira permasalahan apa yang sedang dihadapi Pak Rika saat ini? Oh gini, Bu, beberapa waktu yang lalu gitu kan, ini bukan masalah yang saya hadapi hari ini sih, Bu, tapi sudah berjalan beberapa waktu gitu, Bu. Ceritanya begini, saya punya rekan gitu kan, untuk rekan guru lah gitu kan, yang memang tentunya mungkin eh, terlihat gitu kan kalau mengajar tuh gitu-gitu saja gitu kan, ceramah-ceramah saja gitu kan, belum ada inovasi yang baru. Nah, saya ingin mengajak gitu kan rekan saya ini untuk apa ya, untuk berinovasi gitu kan. Tentunya mungkin yang saya rasakan di kelas mungkin kadang anak-anak itu boring atau bete gitu kan. Nah, saya juga merasakan hal tersebut gitu kan. Mungkin saya ingin mengajak rekan-rekan saya juga bisa apa ya, melakukan pembelajaran dengan lebih menarik gitu kan, agar anak-anak tidak merasa bosan gitu. Cuman yang jadi masalahnya eh, ketika saya kasih saran misalkan, atau misalkan saya ajak, merasa kayaknya menolak gitu kan, entah apa Hmm, alasannya gitu. Kurang lebihnya seperti itu sih, Bu, masalahnya, Bu. ya, dari permasalahan Pak Rika saya sudah bisa menangkap dan saya sudah merasakan sekali apa yang dirasakan Pak Rika ya Pak Rika ya. Nah, kalau boleh saya tahu Pak Rika, dari permasalahan yang sudah dihadapi Pak Rika ini, apa kesempatan yang sudah dimiliki Pak Rika untuk mengatasi hal tersebut? Oke, untuk mengatasi hal tersebut sih saya sudah pernah melakukan beberapa hal, Bu, gitu kan. Tentunya yang pertama, saya pernah memperlihatkan gitu kan. Intinya ketika saya belajar atau ketika saya mengajar di kelas gitu kan, saya perlihatkan gitu kan. Bahkan kadang saya mengajak, silakan lihat ketika rekan lain mengajar di kelas atau saya mengajar di kelas gitu kan, bagaimana biar bisa dijadikan contoh gitu kan untuk teman saya ini gitu kan, ataupun kayak mengajari beberapa hal gitu kan ketika di luar jam pelajaran, ketika senggang gitu kan. Saya ajari gitu kan, begini-begini caranya gitu kan. Udah sih, udah beberapa udah saya lakukan seperti itu sih, Bu. Iya. Tadi Pak Rika sudah menyampaikan ya yang Pak Rika ini kan. Nah, sekarang kalau boleh saya tahu juga nih hambatan apa yang menghalangi dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rika? Mungkin hambatannya yang saya rasakan ialah mungkin kemauan sih ya, Bu, gitu kan, dari pribadinya gitu, atau mungkin belum tergerak saja gitu kan. Karena Hmm. ketika saya kasih gitu kan, ini caranya begini loh, ini loh langkahnya seperti ini, rekan saya menjawab, ah capek, ah ribet, ah nggak simpel gitu kan, ah repot gitu kan. Jadi ya akhirnya malas duluan gitu kan. Akhirnya malah nggak jadi berubah ke depannya, jadi pengen ya udahlah gini aja saya mah, katanya tuh gampang lah gini mah, tinggal ngambil buku ceramah di kelas udah selesai gitu kan, nggak bikin model bikin ini repot katanya gitu kan, Ya. malahan seperti itu. Berarti artinya hambatan itu malah justru datangnya dari temannya Pak Rika ya, Pak Rika ya. Ya, Gitu. Baik, kira-kira Pak Rika apakah sudah menyiapkan solusi untuk
mengatasi hambatan yang terjadi itu, Pak? Nah, sebenarnya untuk solusi sendiri saya sudah ada rencana, Bu, nih. Solusinya ketika ini saya ingin mengadakan kayak semacam pelatihan gitu kan. Mungkin itu akan diadakan jika dalam kegiatan in-house training. Biasanya sih itu ada di awal semester gitu. Karena di situ kan selain ada penyusunan perangkat pembelajaran, mungkin nanti saya kepada penyelenggara akan nitip pesan, tolong dong sediain waktu gitu kan untuk tambahan materi ini gitu kan, supaya saya bisa berbagi gitu kan mengenai apa ya, perkembangan gitu kan, dan juga pengembangan kompetensi untuk rekan-rekan gitu kan, biar semuanya juga tahu, semuanya juga paham, akhirnya rekan-rekan juga bisa berkembang semakin lebih baik untuk kedepannya. Itu sih rencana yang sudah saya pikirkan gitu kan. Itu rencana yang Pak Rika pikirkan untuk solusinya ya. Itu berarti untuk jangka yang terdekat ya Pak Rika ya? Iya. Ya, nah barangkali untuk jangka panjangnya Pak Rika barangkali ada yang sudah Pak Rika siapkan untuk Nah, upaya atau strategi yang lainnya Pak? mungkin untuk jangka pendeknya itu kita adakan latihan kayak tadi, dan mungkin untuk jangka panjangnya mungkin nanti akan dilanjutkan mungkin secara berkala gitu kan. Dalam artian berkala itu mungkin dalam keseharian, bila mana mereka rekan-rekan saya mendapati kesulitan atau misalkan mendapati apa hal yang ingin ditanyakan, nanti akan saya bantu sambil berjalan saja gitu kan untuk jangka panjangnya. Dan nanti diharapkan di mungkin semester berikutnya atau tahun berikutnya ya rekan-rekan sudah bisa berkembang seperti itu sih. Ya, alhamdulillah berarti sudah terlihat ya Pak Rika ya upaya strategi yang Pak Rika lakukan untuk permasalahan ini. Nah, selanjutnya Pak Rika untuk selanjutnya untuk komitmennya itu siapa saja yang dilibatkan dalam permasalahan ini, Pak? Tentunya sih Bu, untuk yang dalam hal ini secara pribadi tentunya komitmen ini ya saya, kemudian rekan-rekan gitu kan. Tentunya jika ditambahkan dengan yang lain yaitu pimpinan juga sama sih. Kita berkomitmen tentunya untuk terus saling mengembangkan kompetensi gitu kan. Kalau misalkan ada teman atau rekan yang memang belum kompeten gitu kan, atau kompetensinya belum memenuhi, ya kita ajak untuk bareng-bareng berkembang supaya nanti semuanya mempunyai kompetensi yang seimbang, seperti itu sih. Dan apakah Pak Rika juga sudah menyiapkan rencana tindak lanjut juga untuk permasalahan ini, Pak? Kalau sudah, barangkali saya boleh tahu. Rencana tindak lanjut saya ini dari tadi hal yang sudah saya sampaikan, mungkin nanti akan dimulai dulu dengan konsultasi mungkin dengan pimpinan mengenai program yang ingin saya lakukan tadi gitu kan. Kegiatan tersebut mungkin bisa disisipkan nanti di kegiatan IHT gitu kan, saya konsultasikan tindak lanjutnya, kemudian bila mana di ACC ya saya lanjutkan ke tahap berikutnya ngisi materi mungkin nanti di situ, dan bila mana selesai lanjutkan dengan pengecekan berkala gitu kan, atau ya secara tidak langsung mendampingi Bapak Ibu guru yang lain gitu kan dalam prosesnya. Seperti itu sih tindak lanjut yang saya rencanakan, Bu. Wah, berarti Pak Rika sudah matang sekali rencananya ya. Dan dari rencana tindak lanjut Pak Rika ini, apakah kira-kira Pak Rika berani bertanggung jawab untuk permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik, Pak Rika? Tentunya sih saya bertanggung jawab penuh gitu kan, tentunya dengan apa yang saya merasakan jadi sebuah masalah bagi saya gitu kan, itu saya akan bertanggung jawab penuh. Tapi mungkin bila mana bagi pribadi masing-masing guru ini bukan merupakan masalah bagi mereka, ya berarti ya itu adalah haknya mereka gitu kan. Tapi bagi saya ingin berbagi gitu kan, kemudian ingin sama-sama berkembang dengan rekan-rekan, ya ini adalah menjadi tanggung jawab gitu kan. Saya merasa bertanggung jawab untuk hal itu. Alhamdulillah, mantap sekali Pak Rika. Pak Rika kelihatannya Pak Rika sudah mulai lega nih perasaannya setelah berbicara dari mulai Pak Rika datang dan sampai saat ini sudah terlihat sekali perbedaannya. Nah, kira-kira perasaannya Pak Rika gimana? Dari mulai sebelum kita ngobrol dan sesudah kita ngobrol, apakah ada perbedaan Pak Rika? Apa yang Pak Rika rasakan? Iya sih Bu, yang saya rasakan tadi awal ketika saya datang itu perasaannya saya banyak sekali pikiran gitu kan, banyak yang
ingin sekali diungkapkan gitu kan. Tapi tadi setelah saya ngobrol gitu kan beberapa kalimat, 2 kalimat dan seterusnya sampai sekarang saya merasa lebih lega. Ternyata apa yang saya pikirkan sudah saya utarakan dan plong, dan ternyata itu apa yang saya lakukan itu ternyata eh, baik juga gitu kan, tidak salah gitu kan. Jadi saya semakin lega dan semakin tenang rasanya gitu kan. Ternyata eh, apa yang saya pendam saja gitu kan itu bisa membuat saya menjadi banyak pikiran gitu kan. Tapi ketika saya ceritakan begini saja ternyata membuat lega gitu kan. Akhirnya saya sedikit lebih tenang dan mungkin nanti saya bisa menyiapkan hari esok dengan lebih baik lagi gitu kan. Terima kasih. Ya, alhamdulillah Pak Rika, terima kasih. Yang pertama terima kasih sudah percaya dengan saya. Semoga permasalahan Pak Rika segera dapat teratasi dengan baik. Itu aja Pak Rika ya. Ya Bu, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. ya, terima kasih atas waktunya Bu. Mohon maaf mengganggu waktu santainya. Oh enggak. Terima kasih atas pendengarannya dan terima kasih. Ya. Ya, sama-sama Pak Rika.